Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Dwi Vinta dengan NIM 200429197 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Negara, yaitu tugas pertemuan ke-6 tentang sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya, dengan dosen pengampu Ibu Yulia Honeselina, SIP MAP, dan Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian barang publik. Barang publik merupakan barang yang memiliki sifat tanpa persaingan ekonomi dan tanpa kekhususan konsumen. Barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Pengertian free riders dalam penyediaan barang publik merupakan permasalahan yang muncul dalam penyediaan barang publik terkait dengan kedua sifatnya. Free riders adalah mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Sifat-sifat barang publik. Yang pertama, dalam menggunakan barang publik berarti bahwa penggunaan suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Yang kedua, barang publik ini berarti apabila suatu barang publik tersedia, tidak akan dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut, atau dengan kata lain, barang publik juga merupakan barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu, tidak akan mengurangi konsumen orang lain akan barang tersebut. Contoh-contoh barang publik. Yang pertama, pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua, udara bersih. Dan yang ketiga, lampu jalan. Kemudian selanjutnya, perbedaan barang publik, barang umum, dan barang pribadi. Yang pertama yaitu barang pribadi. Mencakup barang yang akan digunakan sehari-hari. Dan yang kedua, barang umum. Apabila menggunakan barang umum, berarti mengurangi ketersediaan bagi orang lain. Yang ketiga, barang pribadi. Barang pribadi merupakan barang yang telah diperoleh melalui mekanisme besar. Selanjutnya, barang publik dan barang pribadi. Barang publik, yang pertama, tidak ada kepemilikan. Yang kedua, jumlah tidak terbatas. Yang ketiga, tidak ada pasar yang menyeimbangi permintaan dan persediaan. Kemudian barang pribadi, yang pertama, ada kepemilikan atau hak milik. Yang kedua, jumlah terbatas. Yang ketiga, dibutuhkan pengorbanan untuk memilikinya. Yang keempat, ada kelembagaan yang menyeimbangi permintaan dan persediaan dengan harga sebagai indikator penyeimbangan. Barang publik memiliki sifat unik dan menarik karena hampir mustahil untuk menyediakan suatu barang publik murni melalui mekanisme pasar. Untuk barang-barang lainnya, pasar telah mendominasi dalam menentukan alokasi dan distribusi, dan semakin lama ketergantungannya menjadi semakin besar. Jasa publik. Jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Sebagai contoh antara lain, jasa pelayanan transportasi angkutan,
udara, laut, darat yang dilakukan oleh PT Persero Garuda Indonesia, PT Persero Merpati, PT Persero Pelni, dan PT Persero KAI. Kondisi pelayanan publik Indonesia pada saat ini. Kondisi pelayanan publik pada saat ini masih sangat buruk karena masih dengan praktek kolusi, korupsi, nepotisme dalam pelayanan publik juga masih diperparah dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan para birokrasi untuk bekerja lebih profesional lagi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mengapa pelayanan publik sangat penting. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat banyak yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintahan maupun non-pemerintahan. Implikasi merupakan segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya